Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pembelajaran hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai permutasi. Kemarin pembelajaran pertama kamu telah mempelajari mengenai notasi faktorial, kemudian kaidah pencacahan. Di kaidah pencacahan kamu sudah mempelajari mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, kemudian kita teruskan mengenai permutasi. Nah, apa itu permutasi? Permutasi itu adalah permutasi objek ya, objek atau unsur. Boleh unsur ya, unsur. Objek ini unsur juga boleh, unsur. Objek atau unsur adalah penyusunan objek-objek tersebut dalam urutan tertentu dengan memperhatikan urutan. Jadi memperhatikan urutannya. Nanti kita akan mempelajari macam-macam permutasi, yaitu permutasi R objek dari N objek, kemudian ditambah dulu. Sebelum yang kedua itu kita tambah permutasi N objek atau unsur dari N objek. Nah, N dari N ya. Ini nanti juga kita pelajari permutasi. Terus yang ketiga yaitu permutasi dari unsur yang sama. Ini dari unsur yang sama. Kalau tadi dari unsur yang berbeda, ini berbeda ya. Dari unsur yang berbeda, unsur atau objek yang berbeda. Kemudian yang keempat, ini 1, 2, 3 tadi unsur yang sama. Kemudian yang keempat adalah permutasi siklis. Jadi unsur yang berbeda, terus dari unsur yang sama, ini sama, terus N objek dari N objek, kemudian permutasi siklis. Ada 4 yang kita pelajari nanti. Ini hanya 3, 1, 2, 3, ini ditambah 1 jadi 4. Kita bahas yang permutasi R objek dari N objek. Permutasi yang pertama yaitu pertama ya, permutasi R unsur atau objek dari N unsur. Nah, misal diperhatikan, yaitu ada huruf A, B, C. Ada 3 huruf. Nah, ini susunlah 2 huruf dari 3 huruf tersebut. Nah, ini jadi ini sebagai R, ini sebagai N. R unsur dari N unsur. Ya, kita daftar ya. Kita daftar yaitu AB. Nah, kemudian AC, kemudian BA, kemudian BC, kemudian CA, kemudian CB. Yang lain ada enggak? Enggak ada. Nah, ini ada berapa ini dihitung? Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini ada 6 kemungkinan.
kemungkinan penyusunan 2 huruf dari 3 huruf. Nah ini diperoleh dari, kalau faktorial 6 itu kan 3 kali 2 kali 1, yaitu 6. Nah 3 kali 2 kali 1, ya ini diperoleh dari permutasi, penyusunan cara permutasi 2 dari 3. Boleh juga nulisnya permutasi 2 dari 3, demikian. Yaitu 6 itu 3 kali 2 kali 1. Ini 3 kali 2 kali 1 kan sudah 6. Berarti kalau menghasilkan 6 kan berarti dibagi 1. Berarti sama dengan 3 kali 2 kali 1 kan 3 faktorial per, nah 1 ini kan 1 faktorial, 1 itu kan 1 faktorial, itu diperoleh dari 3 faktorial 3 min 2 faktorial, yaitu 3 faktorial 1 faktorial. Jadi kesimpulannya permutasi 2 dari 3 itu adalah 3 faktorial per 1 faktorial. Secara umum permutasi R dari N, boleh juga begini, R dari N adalah N faktorial per N min R faktorial. Nah ini dipahami ya, pahami nih, pahami tuh. Nah nih, jadi saya ulangi permutasi R dari N adalah N faktorial per N min R faktorial. Ini permutasi dari R unsur, saya ulangi, R unsur dari N unsur yang berbeda. Ini berbeda ya, yang berbeda. Nah, sekarang kita beri contoh dulu. Diberi contoh dulu. Contoh dulu ya. Contoh nomor 1. Hitunglah, misalkan hitunglah permutasi 2 dari 5. Kita ingat bahwa permutasi R dari N adalah, ayo, N faktorial per N min R faktorial, berarti sama dengan, mari, 5 faktorial per N min R, 5 min 2 faktorial akan sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial, berarti sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini corek, berarti tinggal hasilnya adalah 20. Ini contoh 1. Kemudian contoh yang memakai soal cerita. Misalkan ada 4 siswa akan dipilih, misalkan ada 4 siswa. Nah, akan dipilih menjadi
pengurus OSIS. Yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Nah, ada berapa kemungkinan banyaknya susunan pengurus. Nah, ada berapa kemungkinan banyaknya susunan pengurus. Ini berarti permutasi ini lihat ini. Nah, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 kedudukan, berarti 4 dari 4 ini. Nah, jadi sama dengan 4 faktorial per 4 min 4 faktorial, berarti 4 faktorial per 0 faktorial. Kamu tahu bahwa 0 faktorial adalah 1, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1, berarti sama dengan 24. Nah, ini. Jadi ini permutasi n dari n, berarti n faktorial per 0 faktorial, berarti hanya n faktorial. Nah, ini permutasi yang kedua, sekaligus saya menerangkan yang ini. N objek dari n objek. Kalau yang ini R objek dari n objek. Nah, di contoh 1 ini juga kita bisa menerapkan memakai aturan perkalian. Lihatlah ini, pakai aturan perkaliannya. 2 huruf, berarti kita membuat kotaan 2. Nah, terus dari 3 huruf, ini 3 huruf tadi, berarti 3. Dan 3 ditulis ini 3. Kalau sudah kedudukan di sini 1, berarti tinggal 2, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Ini dengan aturan perkalian. Nah, ini sama-sama 6. Lihat ini 6, ini juga pakai ini tadi juga 6. Ini sama dengan 6 juga. Sama. Ini memakai permutasi, yang ini pakai permutasi, yang ini pakai aturan perkalian. Yang contoh ini juga bisa memakai aturan perkalian. Kan ada ini ada 3 kedudukan ini, ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara. Berarti ada 4 kotaan. Nah, ini ketua, ini wakil, ini sekretaris, ini bendahara. Lah kandidatnya, calonnya kan ada 4, berarti ditulis calonnya kan ada 4. Ini loh, calonnya ada 4, berarti 4 ini ke sini 4 sudah menjadi ketua, kan tinggal 3 banyaknya calon. Sudah ada yang sudah menduduki ketua, wakil, kan tinggal 2. Sudah ada sekretaris, berarti di sini duduk ketua, duduk wakil, duduk sekretaris 1, berarti tinggal 1. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu berapa ini? 24. Nah, ini sama. Jadi kamu bisa menggunakan permutasi, bisa menggunakan aturan
perkalian. Ini adalah n objek dari n objek. Ini loh, n objek dari n objek. Kalau ini tadi, yang ini adalah R objek dari n unsur. Ada contoh lain, misalkan contoh yang ketiga ya, contoh yang ketiga. Misalkan ada 8 calon pengurus RT, RW gitu, RW. Lah, ada berapa kemungkinan susunan jika akan dipilih ketua dan sekretaris. Nah, langsung pakai permutasi. Misalkan kalau permutasi berarti jawab. Jadi permutasi ini ada berapa ini? Ada 2 kedudukan kan? Ketua sekretaris berarti 2 dari 8, yaitu 8 faktorial per 8 min 2 faktorial berarti 8 faktorial per 6 faktorial berarti 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial berarti 8 kali 7 sama dengan 56 kemungkinan. Kalau menggunakan aturan perkalian bagaimana? Ini hanya ada dua kedudukan, yaitu ketua dan sekretaris. Lah kandidatnya itu ada 8 masuk sini, 8 sudah menjadi ketua kan tinggal 7 yang kita pilih. Nah, atau berarti 8 kali 7 yaitu 56. Nah, sama. Jadi bisa menggunakan langsung permutasi, bisa menggunakan aturan perkalian. Inilah contoh permutasi n. Saya ulangi, R dari n dan n dari n. Kita lanjutkan permutasi dengan unsur yang sama. Nih, unsur yang sama. Lanjutkan permutasi yang ketiga ya, dari unsur yang sama. Permutasi dari unsur yang sama. Permutasi dari unsur yang sama. Unsur yang sama yaitu contohnya misalkan kita contoh ada berapa susunan huruf yang berbeda dari kata malam. Nah, ini lihat, ini ada unsur yang sama nih, M, ini A, ini A. Nah, ada unsur yang sama dari kata malam. Jadi permutasinya, susunannya sebanyak, jawab ya, jawab. Permutasi, kita lihat M-nya ini ada berapa? M-nya ada berapa? M-nya ada 2, A-nya ada
2, L nya ada 1, berarti ditulis ini dari unsur yang sama loh ya, dari unsur yang sama ditulis M 2, terus A 2, terus L nya 1, dari ada berapa ini, ada berapa kata, 1, 2, 3, 4, 5 ditulis di situ 5. Nah, berarti sama dengan 5 faktorial 2 faktorial 2 faktorial 1 faktorial. Ini diperlu dari ini loh, 5 faktorial 2 faktorial 2 faktorial 1 faktorial. Nah, jadi nanti akan sama dengan 5 4 3 2 1 per 2, ulangi 2 faktorial 2 faktorial 2 kali 1 kali 1. Ini dicorek dengan ini, atau berarti tinggal 5 4 3 2, berarti berapa ini dicorek 2, berarti 5 kali 2 kali 3 ada 30 kemungkinan. Nah, itu adalah permutasi dari unsur yang sama, ini permutasi dari unsur yang sama. Kita bahas yang di LKS halaman 67 ini terdapat 3 bola merah, 2 bola putih, 1 bola biru. Sama ini, sama jenis, sama ukuran. Ini sama berarti. Ini dari unsur yang sama berarti. Unsur yang sama. Ada berapa kemungkinan cara bola itu diletakkan berdampingan. Nah, berdampingan. Nah, ini tadi permutasi berapa? Kan yang ini sama 3 atau ini berarti 3. Terus 2, terus 1, dari dihitung 3 tambah 2 tambah 1 6. Nah, berarti sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial 1 faktorial, hasilnya 60. Ini permutasi dari unsur yang sama. Kemudian kita lanjutkan permutasi siklis. Yang keempat ya, ini permutasi siklis. Jadi permutasi ditulis permutasi siklis dari N. Nah, itu adalah N-1 faktorial. Nah, ini dipahami, ini siklis itu melingkar ya, melingkar. Contohnya, misalkan contohnya nih, contohnya ayah, ibu, dan 4 orang anaknya makan bersama di restoran, mejanya bundar. Jika ini dulu mejanya bundar, ada berapa kemungkinan duduk? Ini kita bahas dulu.
yang siklis ya, siklis. Misalkan contoh siklis contoh satu, contoh 5 orang A, B, C, D, E. Nah, ini akan duduk melingkar. Nah, berarti kita langsung siklis gitu. Nah, terus misalkan pertanyaan A, tentukan permutasi siklis dari kelima orang tersebut. Nah, siklis berarti permutasi siklis, ini jawab siklis dari 5 orang, berarti 5 min 1 faktorial. Ini loh, ini dari sini nih, ini S ya, ini S. Nah, berarti sama dengan 4 faktorial, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Kalau pertanyaan B, tentukan permutasi siklis jika A dan B selalu berdekatan atau berdampingan. Misalkan ini A dan B ini ayah dan ibu, ini duduknya selalu berdampingan atau berdekatan. Lah, ada berapa kemungkinan yang terjadi kalau duduknya melingkar? Ini melingkar ya, duduknya ini melingkar. Nah, ya berapa kemungkinan? Lah, kita gambarkan terlebih dahulu kalau tidak bisa langsung. Ini mejanya bundar karena melingkar. Ini A, B, C, D, E. Nah, ini. Lah, ayah dan ibu, misalkan ayah dan ibu ini harus berdampingan. Ini harus berdampingan. Ini harus berdampingan A dan B ini. Nah, kalau A dan B berdampingan kan boleh B A. Nah, boleh tak? Nah, berarti kita lihat ini dulu. Kita lihat yang ini dulu, yang berdampingan ini. Yang berdampingan ini berarti sama dengan 2 faktorial. Bisa AB, bisa BA. 2 faktorial kan 2 kali permutasi siklis dari, ini satu kesatuan karena harus berdampingan. Ini satu kesatuan. Ini harus berdampingan menjadi satu kelompok. Harus menjadi satu kelompok karena harus berdampingan terus. Berarti 1 tinggal 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal 4 berarti siklis dari 4 berarti 2 faktorial 4 min 1 faktorial karena siklis. Berarti 2 faktorial 3 faktorial, berarti 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1, berarti ada 12 kemungkinan. Nah, inilah macam-macam permutasi. Jadi sekali lagi, permutasi itu ada 4. Saya ulangi, permutasi ada 4, yaitu permutasi R dari N objek yang berbeda, permutasi N dari N objek yang berbeda, kemudian permutasi N dari unsur yang sama, kemudian yang keempat permutasi siklis.
kamu pelajari, kamu beda-bedakan mana itu permutasi R dari N dari N, permutasi dari unsur yang sama, kemudian permutasi siklis. Nah, selanjutnya setelah kamu pelajari, kamu harus mengerjakan tugas, yaitu lihatlah soal LKS halaman 68 latihan 3.3, kerjakan dengan cara ya mengenai permutasi tadi nomor 1 sampai dengan 8 kecuali nomor 2. Kecuali nomor 2. Saya ulangi, nomor 1 sampai 8 kecuali nomor 2, halaman 68 latihan 3.3 LKS. Akhirnya selamat belajar. Semoga kalian sukses. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Akhirnya terima kasih, selamat belajar. Bu Eni ya, Bu Eni. Ini Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.